Ngapain kamu di sini? Maaf Pak, saya tahu kedatangan saya tidak berkenan di hati Bapak. Tapi saya datang ke sini untuk meminta maaf sama Bapak. Saya tidak minta maaf dan saya tidak terima maaf kamu. Lebih baik kamu keluar sekarang. Tolong ayah dengarkan dulu penjelasan maksud kedatangannya. Untuk apa saya mesti dengar dia lagi? Tolong jangan salah paham dengan maksud kedatangannya. Tapi maksudnya ke sini baik. Saya tidak mau tahu. Nacho mana? Najwa sedang keluar. Kamu biarkan Najwa keluar dari rumah ini. Sementara kamu duduk berduaan di sofa. Kamu laki-laki macam apa ini? Aku sudah berusaha menahan Najwa, tapi... Terang dia tidak mau dihentikan oleh kamu. Karena dia tahu ada wanita ini di rumah ini. Dan kamu tahu wanita ini kan? Yang menyakitkan hati Najwa. Maaf Pak Razak, apa yang dikatakan Pak Rehan itu betul. Saya datang ke sini untuk meminta maaf, bukan untuk menambah masalah. Saya tidak mau dengar lagi apa yang kamu ucapkan. Lebih baik kamu keluar. Tapi... Bella! Bella? Saya nggak tahu kenapa Pak Razak bersikap begitu sama saya, Pak. Malah saya udah tulus saya minta maaf sama dia. Sepertinya itu taksi yang ditumpangi Mbak Najwa. Aku harus memanfaatkan momen ini. Aduh, Kamu kenapa? wah saya... Bella? Bella? Kepala saya pusing, Pak. Ya Allah, apa yang sedang mereka lakukan di sana? Kenapa Rehan memeluk Bella? Rehan gak mungkin melakukan semua itu. Tapi aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Bella, kamu sakit ya? Kepala saya pusing sekali, Pak. Sakit kepala kenapa? Tapi nggak apa-apa. Saya emang biasa seperti ini kalau misalkan saya habis nangis. Mungkin benar apa yang dikatakan Dion. Dia harus mengawasi Rehan di kantor. Aku gak mau Bella dan Rehan terus berhubungan seperti ini. Lebih baik saya permisi dulu, Pak. Iya, iya. Mundur, Pak. Dion, kamu kok cakep sekali. Kamu mau narik angkot pakai baju ini? Gak salah. Gami, mulai dari hari ini, aku akan bekerja di Razak Abdurrahman Company. Tunggu Dion, kenapa kamu tiba-tiba berkeinginan untuk bekerja di Razak Abdurrahman Company? Semuanya gara-gara pengirim SMS misterius itu. Waktu aku lagi dinner sama Najwa, dia minta aku tuh melamar kerjaan di Razak Abdurrahman Company. Jadi aku turutin aja. Dion, Mami senang banget sayang. Akhirnya kamu mau kerja di kantor. Mami udah gak sabar ingin lihat kamu jadi bos. Udahlah Mami, gak usah berharap terlalu tinggi. Aku gak mungkin bisa jadi bos. Karena bos aku itu adalah Rehan.
Rehan itu jadi bos karena dia adalah suaminya Najwa. Coba kalau enggak, dia itu bukan siapa-siapa, Dion. Mami kok ambisius sekali ya? Aku malah jadi curiga sama Mami. Jangan-jangan Mami ya si pengirim SMS misterius itu. Dion, kamu mencurigai mami kamu sendiri. Kamu tahu, Dion, mami sangat yakin orang di balik ini semua adalah Razak atau Anita. Aku nggak yakin kalau orang di balik semua ini adalah Razak Abdurrahman. Jika dia yang melakukan semua ini sama aja menghancurkan pernikahan anaknya sendiri. Mana ada orang tua seperti itu? Ada, Dion. Mami mau kasih tahu sama kamu. Razak itu tahu kalau kamu sangat mencintai Najwa. Dan Razak juga tahu kalau Rehan itu punya Will, wanita idaman lain. Itu sebabnya Razak ingin kamu jadi menantunya. Dulu Razak sangat menyukai Mami. Tapi karena Razak dan Mami tidak bisa bersatu, itu sebabnya dia sekarang ingin mempersatukan anaknya, yaitu Najwa dan kamu. Jadi Razak Abdurrahman pernah menyukai Mami. Ya apa yang Mami bilang itu ada benarnya juga. Tapi aku nggak mungkin mau menusuk Rehan dari belakang. Aku nggak mau ngancurin rumah tangganya Rehan dan juga Najwa. Aku nggak mau membuat Najwa sedih, Mi. Dion, kamu bukan menusuk Rehan dari belakang, tapi kamu adalah penyelamat. Kamu akan membuat Najwa bahagia. Aku memang nggak mau menusuk Rehan dari belakang. Tapi omongan Mami ada benarnya juga. Aku nggak mau melihat Najwa terus-terusan bersedih gara-gara masalah kedekatannya Rehan dan juga Bella. Alhamdulillah. Ibu, ini aku bawakan teh hangat. Terima kasih, Nak Rehan. Oke. Nak Rehan, maaf sebentar, Ibu mau bicara. Baik. Sudah siang begini, kamu tidak ke kantor. Kenapa? Sebenarnya semalam aku sempat berselisih paham dengan ayah. Dan ini semua karena mantan sekretarisku, Bella. Dia dipecat karena ayah pikir dia sudah terlalu dekat denganku dan ayah pikir mengancam pernikahanku dengan Najwa. Mbak Rehan, Ibu percaya sekali sama kamu. Kamu itu tidak mungkin mengkhianati Najwa. Karena Ibu sudah melihat dari dulu bagaimana kamu setianya terhadap Najwa. Di saat Najwa terpuruk, kamu itu tetap membela dan mencintai Najwa. Ibu, ucapan Ibu ini betul-betul membuat hatiku tenang. Dan apa yang Ibu sampaikan ini, aku anggap nasihat ibuku sendiri. Terima kasih, Nak Rehan. Ayah mertua kamu itu seorang yang keras. Sifat kekerasan itu harus dibalas dengan sikap kelembutan. Karena kekerasannya itu, ayah Razak itu dulu pernah kehilangan anak dan istrinya. Jadi sekarang jangan sampai dia kehilangan kamu lagi. Jadi kalau begitu, aku harus bagaimana, Bu? Ya, Ibu ingin kamu kembali lagi ke kantor. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan ayah Razak. Tapi, apa Ibu yakin? Ya, kembalilah. Tolonglah selamatkan ayah Razak. Baiklah, kalau begitu aku berangkat ke kantor. Terima kasih sekali lagi. Kalau kamu tuh sudah mengikuti saran Ibu. Ibu, aku juga terima kasih. Sekarang Ibu tenang dan istirahat yang enak, ya. Terima kasih, sayang. Selamat pagi. Selamat pagi. Woi, kamu mau ke kantor? Ya, aku kan belum dipecat oleh ayah. Apa kamu bisa bekerja tanpa Bella?
Ya, kalau ayah saja betah dengan Ibu Hilda, ya aku tahu kenapa ayah mempertahankan dia di sana. Kamu ngomong jangan sembarangan ya. Jangan bawa omongan itu ke rumah ini, tahu? Aku minta maaf, tapi sungguh, aku cuma bercanda. Kalau kamu mau bercanda, cari bercandaan yang lain. Jangan masalah ini dibawa-bawa. Emangnya benar ya? Ayah dulu suka sama Mami Hilda. Itu bohong. Ayah senang saja sama Hilda karena dia itu sekretaris yang baik. Cuman dia saja yang merasa bahwa ayah mencintai dia. Ya ayah, aku juga percaya ayah pria yang setia dan hanya saja keadaan yang memisahkan ayah dari Ibu Hasna. Ya, seperti itulah. Maka itu ayah minta, kamu jangan sampai ada perempuan lain yang masuk ke dalam hati kamu. Walaupun dia mungkin lebih cantik atau lebih baik. Tapi istri kamu adalah selalu yang terbaik. Nanti. Ya ayah, aku mengerti maksud ayah. Najwa, coba tanyakan ke ayah kamu itu. Jangan-jangan ibu kamu itu dicerai oleh ayah kamu karena ayah kamu punya hubungan gelap dengan Ibu Hilda. Kamu yakin Najwa ngeliat semua itu? Aku yakin banget kalau Mbak Najwa ngelihat aku meluk Pak Rehan. Terus reaksinya gimana? Kamu beneran mau tahu? Ya mau lah, ayo cerita. Mendingan sekarang aku telepon Mbak Najwa. Aku udah gak sabar. Dia pasti marah-marah. Selamat pagi Mbak Najwa. Selamat pagi Bella. Ada apa? Enggak Mbak, aku cuma mau ngejelasin kejadian kemarin yang tentang Pak Rehan memeluk saya depan umum. Rehan gak mungkin melakukan hal itu Bella. Saya nggak bermaksud apa-apa Mbak. Saya juga berpikir kalau Pak Rehan itu nggak akan mungkin meluk saya depan umum. Tapi kemarin itu kepala saya tuh pusing dan saya tuh hampir jatuh. Makanya akhirnya Pak Rehan itu meluk saya. Sebenarnya untuk apa sih kamu melakukan hal itu? Saya nggak ada maksud apa-apa Mbak. Saya cuma minta maaf sama Mbak Najwa atas kejadian kemarin. Iya, kalau misalkan Mbak Najwa nggak mau maafin saya itu hak Mbak. Yang penting saya udah tenang karena saya udah minta maaf sama Mbak Najwa. Halo? Halo Bella? Aku yakin Najwa pasti cemburu banget. Dan aku yakin dengan sikapnya Najwa ke Rehan, lama-lama Rehan juga nggak akan tahan dan akan jatuh ke dalam pelukanku. Rehan, kamu jangan duduk di kursi itu. Memangnya kenapa? Karena mulai hari ini, Dion akan bekerja di Razak Abdurrahman Company sebagai manajer pelaksana di perusahaan ini. Kalau dia bergabung di perusahaan ini, kenapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Ya, itu masalah kamu, bukan masalah saya. Kenapa ayah tidak bilang kalau Dion akan bekerja di perusahaan ini? Apa ayah masih marah padaku? Sampai-sampai ayah memasukkan Dion ke perusahaan ini. Dion, ayo kamu cepat duduk di kursi itu ya. Loh, ini kan ruangannya Rehan. Rehan adalah orang kedua terpenting di perusahaan ini. Mami nggak bisa seenaknya ngegusur orang dong. Rehan, sebaiknya kamu pindah ke ruangan lain ya. Harusnya aku yang cari ruangan baru nih. Rehan kan orang lama di sini. Lagian posisinya jauh di atas aku. Ibu ingin kamu kembali lagi ke kantor. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan ayah Rasa. Dion, tidak apa-apa. Kamu tempati ruangan ini, aku cari tempat lain. Enggak, Rehan, enggak. Tolong jangan lakuin itu. Ini adalah ruangan kamu. Kamu adalah pemimpin di perusahaan ini.
Sedangkan aku cuma manajer pelaksana. Dion, udah kamu duduk aja di situ. Rehan aja udah menyerahkan kursinya sama kamu. Enggak, Mi, enggak. Tidak apa-apa, Dion. Bukan masalah. Aku bisa mencari ruangan yang lainnya. Rehan, tolong kamu jangan kayak gitu, Rehan. Maaf, permisi. Rehan, jangan pergi, Rehan. Please. Kamu duduk situ, udah cepetan. Duduk. Apa yang Mami lakuin ke Rehan itu benar-benar gak masuk akal, Mi. Aku cuma karyawan baru di sini. Mami gak bisa maksain aku untuk menggosok Rehan dong. Lagian, si pengirim SMS itu cuma meminta aku untuk bekerja di kantornya Razak Abdurrahman. Bukan untuk mengambil posisinya Rehan. Justru kita bisa mempergunakan kesempatan emas ini. Gak apa-apa sayang. Sekarang ini kamu jadi manajer pelaksana. Tapi nanti lama-lama kamu bisa menjadi pimpinan perusahaan ini. Menggantikan posisi Rehan. Terus nanti lama-lama lagi kamu bisa menggantikan posisi Rehan sebagai suaminya Najwa. Gimana? Kamu senang kan? Aku gak mungkin melakukan itu, Mi. Aku gak mungkin mau merebut Najwa dari tangan Rehan. Mami gak percaya sama kamu. Udah, kamu diam aja duduk di sini ya. Santai, tenang. Tarik nafas. Duduk. Santai. Ya Allah, kalau seperti ini terus, lebih baik aku jadi supir angkot aja. Jadi aku gak perlu menuruti permintaan Mami yang selalu ingin merugikan orang lain. Tapi, aku terpaksa melakukan semua ini gara-gara pengirim SMS misterius itu. Alhamdulillah, masih ada ruangan. Lebih kecil tapi ini cukup untukku bekerja di sini. Halo, selamat siang Bella. Selamat siang Pak Rehan. Semalam saya sudah minta maaf sama Pak Razak. Walaupun dia belum memaafkan saya. Baiklah Bella, tapi aku mau memohon sama kamu. Aku harap kamu tidak keberatan dengan masalah ini. Ada apa Pak? Bapak meminta apa dari saya? Saya pasti akan penuhi. Aku mau kamu tidak menelponku lagi Bella. Aku tidak mau pernikahanku berantakan gara-gara kamu. Iya Pak. Mulai sekarang saya tidak akan menghubungi Bapak lagi. Karena saya nggak mau kalau ternyata persahabatan kita mengganggu keharmonisan keluarga Bapak. Ternyata Rehan gak mau dihubungin lagi sama Bella. Gak, aku gak akan biarin ini terjadi. Bella harus tetap berhubungan sama Rehan, gimana pun caranya. Baik, terima kasih atas pengertiannya Bella. Selamat tinggal Pak. Bella, kenapa Bella? Rehan ngomong apa? Rehan minta aku supaya aku nggak ngubungin dia lagi. Karena dia nggak mau kalau misalkan keharmonisan rumah tangganya terganggu gara-gara aku. Anita, kalau kamu bisa menghilangkan keegoisan kamu dan mau untuk mengurus Mumtaz, mungkin kejadiannya nggak akan seperti ini. Aku harus melihat
Foto siapa yang dia pandangi terus di dalam kamar tadi? Ya, Ma. Mama mau bicara sama kamu. Mau bicara apa, Ma? Kok kayaknya Mama serius banget? Ini mengenai Farhan. Tentang Mas Farhan? Maksud Mama apa ya? Tadi, Mama sempat lihat sebelum berangkat kerja Farhan itu memandangin foto. Dia terus memandangi foto itu di dalam kamarnya. Dan setelah dia berangkat kerja, Mama berusaha mencari dan Mama menemukan foto itu. Dan foto itu ternyata dia adalah Anita. Ya Allah, Mama nggak boleh sampai tahu kalau Anita adalah istri Mas Aldi yang sebenarnya. Ma, sebenarnya Mayang udah tahu soal foto itu. Apa? Maksud kamu apa? Jadi selama ini kamu sudah tahu kalau Farhan itu menyimpan foto perempuan lain. Masya Allah, tega-teganya Farhan melakukan itu sama kamu, Maya. Mama dengerin Mayang dulu ya. Jadi sebenarnya Mayang sendiri yang ngasih foto itu, Ma. Iya. Lalu mau kamu itu apa sih, Maya? Bagaimana bisa kamu memberikan foto perempuan lain ke suami kamu sendiri? Mayang cuma minta pendapatnya Mas Farhan gimana soal kontraknya Anita itu enaknya tuh diperpanjang atau enggak gitu, Ma, untuk selanjutnya. Gitu. Oh. Jadi benar kamu yang memberikan foto itu ke Farhan? Iya, Ma. Mayang sendiri yang ngasih foto itu ke Mas Farhan. Maya, jujur ya sama Mama. Apa ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi dari Mama? Enggak, Ma. Enggak ada apapun yang Mayang tutupin dari Mama. Beneran. Maafin Mayang, Ma. Mayang terpaksa harus bohong sama Mama. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata dugaanku salah. Tapi Mama merasa bersalah, Maya. Mama sudah berprasangka buruk sama Farhan. Enggak apa-apa, Mama. Yang penting sekarang Mama udah tahu yang sebenarnya. Lagian Mayang juga percaya Mas Farhan gak mungkin pindah ke lain hati selain Mayang. Ya sudah, Mama jadi lega. Oh ya, Mama mau siap-siap berangkat ke kantor. Kamu baik-baik ya jaga Mumtaz. Ya, Ma. Ya udah, Mama duluan ya. Iya, hati-hati, Ma. Astagfirullahaladzim. Mas. Narik nggak, Mas? Maaf Bu, lagi istirahat saya. Ya, jangan banyak istirahat. Nanti tidak dapat rezeki, Mas. Sebenarnya aku masih belum boleh mengantar penumpang. Karena dokter ngelarang aku. Tapi Ibu hari ini pasti akan curiga kalau aku di rumah terus.
Ya Allah, ternyata benar apa kata Mama. Mas Aldi masih nyimpen foto Anita. Ya Allah. Tapi kenapa Mas Aldi nggak cerita sama aku ya, apa? Mas Aldi sebenarnya masih mau balikan sama Anita. Astagfirullahaladzim. Untung aja aku nggak sedang bawa penumpang. Kalau sakit kepala sambil bawa penumpang, yang ada bisa bahaya. Assalamualaikum Mayang. Gimana, ada apa? Waalaikumsalam Mas. Mas Aldi lagi di mana Mas? Nggak lagi narik kan? Enggak, lagi istirahat aja. Ada apa ya? Aku khawatir sama Mas karena Mas kan tadi pergi dari rumah nggak pamit dulu sama aku. Oh iya, aku minta maaf tadi. Aku lihat kamu lagi sama Mumtaz, jadi ya aku berangkat kerja. Iya Mas. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama Mas. Tapi kayaknya ntar aja ya Mas. Mungkin nunggu Mas di rumah aja. Ya udah, kalau gitu aku kerja dulu ya. Ya udah, hati-hati di jalan ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mayang. Siang, Rehan. Dion, selamat siang. Aku mau minta maaf sama kamu, Rehan, atas kejadian di ruangan kamu tadi. Itu tidak perlu kamu pikirkan, Dion. Aku bisa mengerti. Dan aku harap kalau kamu gak salah sangka sama aku. Aku sama sekali gak ada niat untuk ambil posisi kamu, Rehan. Ya, itu aku tahu. Dan aku bisa mengerti bahwa itu adalah untuk perkembangan perusahaan siapapun yang mengelolanya. Tidak masalah. Ya. Rehan, sebenarnya aku melakukan semua ini karena aku terpaksa. Jadi kamu dipaksa, Dion? Ya. Siapa? Orang itu siapa, Dion? Dion? Dion, Mami ngapain sih kesini? harusnya Mami yang tanya sama kamu. Kamu ngapain di ruangannya Rehan? Ayo ikut Mami. Mami mau bicara sama kamu. Bicara apa? Bicara sekarang aja. Enggak, harus di luar. Yuk. Siapa ya? Orang yang sudah menyuruh Dion berbuat ini. Kalau memang sandiwara ini udah berakhir, Mas. Apa Mas masih mau kembali sama Anita? Sudah merupakan keputusan aku untuk tidak akan pernah kembali dengan Anita. Sekalipun semua persoalan ini terbongkar, aku gak akan pernah kembali ke Anita. Tapi kenapa, Mas? Anita itu kan tetap istri Mas. Dan dia tetap ibunya Mumtaz. Kamu mau tahu kenapa? Itu karena aku mulai menyukai kamu. Apa ada yang salah dengan ucapan aku? Enggak, aku cuma apa benar Mas suka sama aku? Iya. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Mumtaz, perhatian kamu, segala pertolongan kamu sudah membuat aku merasakan kamu adalah orang yang penting dalam hidup Mumtaz maupun aku. Tentu aja Mas dan Mumtaz gak pernah ngerepotin aku. Dan aku senang banget kalau Mas masih tinggal di rumah aku. Justru aku bahagia, Mas.
Karena Mas dan Mumtaz butuh aku. Tapi Mas, ada satu hal yang mau aku tanyain sama kamu. Kamu mau tanya apa aja? Kalau seandainya nggak ada Mumtaz di antara kita, apa Mas masih suka sama aku? Mayang, aku nggak mau mengandai-andai. Aku hanya bicara soal kenyataan. Aku dan Mumtaz adalah satu. Siapapun orangnya. Kalau dia betul-betul mencintai anakku dan menyayangi anakku, maka dia juga akan menyukai aku. Dan aku akan menyukai dia. Jadi, Mas suka sama aku karena aku sayang sama Mumtaz dan Mumtaz juga sayang sama aku. Kamu tahu, aku adalah laki-laki dengan satu anak. Walaupun aku belum berstatus duda, tapi anak adalah tanggung jawab dalam hidup aku. Prioritas hidup aku adalah anakku sendiri, Mumtaz. Segala perjalanan hidup, apabila Tuhan mentakdirkan ada yang menyayangi anakku, maka secara naluriah, aku pasti akan jatuh hati pada orang itu. Itu sebabnya aku merasa kamu dan Mumtaz begitu dekat dan sudah menjadi bagian dalam hidup aku. Mayang, Dion, Mami minta sama kamu jangan mengatakan apapun pada Rehan. Kalau sampai Rehan tahu soal itu, ujung-ujungnya dia akan mencari tahu kenapa kita ditekan oleh orang misterius itu. Dan akhirnya dia akan tahu tentang rekaman itu. Mi, sebenarnya aku nggak mau melakukan semua ini. Aku nggak mau membuat Najwa sedih, apalagi sampai dia berantem dengan Rehan. Sekarang yang paling penting kamu pikirkan keselamatan kita. Untuk apa kamu ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Kalau Rehan dan Najwa berantem, biarin aja, itu bukan urusan kamu. Kalau aku terus-terusan ikut kemauan dari pengirim SMS misterius itu, aku malah bisa menghancurkan rumah tangganya Rehan. Mi. Kalau kamu mau ancaman itu segera berakhir, kamu cari tahu siapa peneror itu, Razak atau bukan. Razak Abdurrahman, penampilan kamu hari ini begitu menawan. Kayaknya wajah saya sama badan saya masih kayak kemarin. Razak, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati kamu. Sehingga Dion bisa bekerja di kantor ini. Dan Dion bilang padaku kalau dia akan mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk kamu seorang, Razak. Karena kamu adalah ayahnya Najwa. Ya, saya menerima Dion bekerja di sini. Itu karena permintaan Najwa. Kamu dan Najwa memang orang-orang yang berhati mulia. Aku sangat bersyukur dan beruntung sekali bisa bertemu dengan orang-orang sebaik kalian. Terima kasih, Hilda. Aku jadi teringat masa lalu, Razak. Ketika aku bekerja sebagai sekretaris kamu. Waktu begitu banyak berubah. Tapi hanya ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kebaikan hati kamu, Razak. Hilda, kamu jangan selalu menengok ke belakang. Nanti waktu kamu nengok ke depan, kamu nggak ngeliat apa-apa. Ada batu, ntar kamu kesandung. Ya sudah, sana kamu kerja. Jadi orang kok nggak mau dipuji. Aneh. Ini orang benar-benar deh. Selalu dia mengancam dengan cara seperti ini.
Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Dion. Gimana hari pertama kamu kerja di perusahaan ayah? Semuanya berjalan dengan lancar. Dan aku mau ngucapin makasih banyak ke kamu. Sama-sama, Dion. Aku juga senang kalau bantuan aku bisa berguna buat kamu. Iya Najwa. Sebenarnya aku mau kasih tahu ke kamu sesuatu tentang Bella dan juga Rehan. Sebetulnya aku nggak mau kasih tahu ke kamu Najwa. Tapi jika dibiarkan makin lama, aku takutnya akan jadi makin bahaya. Dan mereka berdua akan terjebak dalam dosa yang sangat besar. Memangnya udah sejauh mana hubungan mereka? Mereka berbicara dengan sangat romantis. Dan Bella itu orangnya sangat agresif, Najwa. Ya Allah, ya Robbi, Rehan. Kenapa begitu sulit untuk kamu menjauhi Bella? Apakah kamu memang benar-benar mencintai Bella? Teman aku sendiri. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan aku dengan dua malaikat dalam hidupku. Aku gak pernah menyangka Mas Aldi suka sama aku. Ya Allah. Walaupun aku nggak tahu apa Mas Aldi mencintai aku seperti aku mencintai Mas Aldi. Maya, kenapa justru kamu ninggalin aku sendirian tadi? Maaf Mas, aku nggak maksud ninggalin Mas di luar tadi, tapi Aku minta maaf kalau ada kata-kata dari aku menyinggung perasaan kamu. enggak Mas. Kata-kata Mas sama sekali nggak nyinggung aku, nggak ada satupun kata-kata Mas. Terus kenapa sekarang kamu masuk ke kamar dan menangis? Karena aku terharu Mas. Setelah Farhan pergi ninggalin aku dan juga anakku yang meninggal dunia, aku nggak pernah nyangka kalau aku akan ketemu dengan laki-laki yang menyukai aku, bahkan membutuhkan aku, Mas. Tapi subhanallah, alhamdulillah sekarang kita bertiga dipertemuin sama Allah. Aku juga. Awalnya tadi aku berpikir hidup aku sudah hancur. Aku memiliki anak dari ibu yang menolak kelahirannya. Setelah itu aku berpikir, aku harus membawa Mumtaz keluar dari rumah itu. Dan sebagai laki-laki, aku pikir aku akan sangat mudah untuk merawat Mumtaz sendirian. Tapi ternyata merawat anak kecil itu sangat susah. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan jalan yang berbeda. Allah menunjukkan kalau kita bertiga ini harus ketemu dan
aku dan Mumtaz bertemu dengan seseorang yang mau memberikan ASI kepada Mumtaz di saat Mumtaz sangat membutuhkan itu. Dan aku rasa ini adalah sebuah kebahagiaan yang buat aku tidak ada nilainya. Aku juga bersyukur dan berterima kasih karena Mas sudah mempercayakan aku untuk merawat Mumtaz dan juga memberikannya ASI. Terima kasih, Mas. Sebenarnya aku malu. Aku malu untuk meminta penerimaan kamu kepada aku dengan ketidakberdayaan aku sekarang. Enggak, Mas. Gak seharusnya kamu malu. Justru aku salut sama kamu, Mas. Sekarang aku udah tahu banyak tentang kamu dan aku kagum karena kamu ninggalin semua kekayaan kamu, semua kemewahan kamu, dan itu hanya demi Mumtaz. Dan demi kamu mempertahankan prinsip kamu yang kamu anggap benar. Jarang laki-laki seperti itu, Mas. Jarang. Terima kasih atas penghargaan kamu untuk aku. Tapi, Mas, ada satu hal yang aku takutin dan aku nggak bisa berhenti mikirin itu, Mas. Aku takut kalau suatu hari Anita telah berubah dan dia datang ke kehidupan kita dan dia mau kembali lagi bersama kamu untuk membina perkawinan lagi, Mas. Gimana kalau itu terjadi, Mas? Aku nggak bisa kamu tinggalin gitu aja. Maya, aku mohon sama kamu, jangan lagi menyebut nama Anita. Di antara aku dan Anita sudah merupakan masa lalu. Kalaupun ada komunikasi yang terjalin, itu semua karena Mumtaz. Tapi mungkin tidak sekarang. Mungkin nanti. Atau entah kapan. Buat aku yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan dari Mumtazku. Dan selama ini apa yang aku rasakan, kebahagiaan Mumtaz hanya kamu yang bisa berikan. Aku harap kita jangan bersedih lagi ya. Aku nggak sedih, Mas. Aku justru seneng banget karena masih ada laki-laki yang mau menerima aku apa adanya. Dengan kondisi aku yang seperti ini. Aku juga bersyukur karena kamu mau menerima aku apa adanya. Tuh. Kayaknya kita jangan sedih lagi. Kalau enggak, Mumtaz juga ikutan sedih. Sayang. Mumtaz, Papa pergi kerja dulu ya. Kamu jangan nakal-nakal di sini ya. Kalau gitu, aku berangkat kerja ya. Ya udah, hati-hati ya, Mas. Terima kasih. Hati-hati, Mas. Sayang. Syukur alhamdulillah. Ternyata Mayang mau menerima aku. Itu artinya masa depan Mumtaz akan terjamin bersama seorang ibu yang menyayanginya.
Sekarang tugasku adalah belajar untuk mencintai Mayang dan mencoba melupakan masa lalu aku dengan Najwa. Kamu jangan lupa, setelah kita menikah ini, aku ingin punya anak yang banyak sekali. Biar tiap hari kita bisa dengar Papa, Mama. Mereka bisa ngeramein rumah yang besar ini. Ya Allah, aku tahu Najwa adalah cinta sejatiku. Tapi izinkan aku untuk belajar melupakan semuanya dan memulai hidup yang baru. Kan ada kejahatan rupanya. Hei, berhenti! Mau jadi pahlawan lo? Hajar dia! Mau jadi jagoan? Hah? Kalian pikir aku takut? Hah? Bella? Bella, aku pikir sebaiknya kamu cepat pulang. Karena aku pikir mereka-mereka ini bisa datang dan kembali lagi untuk menyerang. Iya, pasti akan pulang, tapi sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih sama Bapak. Karena kalau tidak pasti mereka bisa merampok saya. Tapi kenapa kamu menangis? Kamu tidak usah menangis, Bella. Hapus air matamu. Enggak, Pak, saya nggak tahu jadinya kalau misalnya nggak ada Bapak. Bisa aja kan saya mati di tangan penjahat-penjahat itu. Bella, berhenti menangis. Orang pikir aku yang membuatmu menangis. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Kalau tadi nggak ada Bapak, saya nggak tahu apa jadinya. Bella, tolong jangan begini. Kamu tidak boleh peluk aku. Kita bukan muhrim. Maafin saya, Pak. Mungkin saya terlalu emosional, jadi saya mau meluk Bapak. Saya nggak berpikir seperti itu. Kasihan sekali kamu, Najwa. Sebentar lagi, kamu akan merasakan gimana sakitnya dikhianat. Aku ya, foto ini akan membuat Rehan dan Najwa bertengkar hebat. Seperti pertengkaran Aldi dan aku di masa perkawinan kami dulu. Dan semua pertengkaran itu bersumber dari kamu, Najwa. Tapi Bella, bagaimana kalau ada orang yang melihat kita begini dan menyampaikannya pada Najwa? Bukannya itu akan jadi masalah untuk kita? Saya minta maaf, Pak. Tapi saya benar-benar gak ada maksud untuk meluk Bapak. Saya cuma ngerasa kalau Bapak itu adalah malaikat penyelamat saya. Ya sudah, lupakan Bella. Aku harus pergi sekarang. Apa Bapak percaya sama takdir? Ya, tentu saja. Aku percaya pada takdir. Tapi untuk apa ini kamu tanyakan sekarang? Hari ini saya memutuskan untuk tidak menghubungi atau menemui Bapak lagi. Tapi takdir berkata lain. Ternyata kita dipertemukan di sini. Masalahnya itulah yang kamu yakini. Kamu tahu tidak bagaimana menurutku tentang kejadian hari ini? Aku berpikir kamu ini drama queen. Kamu mendramatisir kejadian yang kebetulan. Bapak bisa bilang kalau semua ini adalah kebetulan. Tapi buat saya ini semua adalah takdir. Ya, terserah kamu mau berpikir apa saja. Yang jelas sekarang aku harus pergi. Bella, lihat deh. Di foto yang ini,
Rehan kayak lagi meluk kamu dengan mesra. Kalian berdua kayak saling membutuhkan gitu deh. Kamu hebat banget ya Anita. Kamu bisa mengambil momen-momen dengan timing yang pas. Pasti sebentar lagi Najwa bakalan marah banget sama Rehan. Tapi gimana kalau sampai orang-orang suruhan kamu itu buka mulut? Kamu tenang aja Bella. Mereka udah sering kok kerja buat aku. Dan aku bisa jamin, mereka nggak akan buka mulut. Karena aku udah kasih uang tambahan untuk tutup mulut mereka. Kamu itu orang yang penuh siasat ya. Asal kamu tahu ya Bella, sebelum aku kenal sama kamu, aku udah sering kok melakukan hal-hal seperti ini. Dan menurut aku, perempuan seperti kita itu punya wajah cantik itu nggak cukup. Kita harus lebih pintar untuk dapat apa yang kita mau dalam hidup ini. Aku emang gak salah milih kamu sebagai partner aku untuk memisahkan Rehan sama Najwa. Untung aku ketemu sama kamu ya. Kita berdua adalah partner yang cocok untuk bekerja sama menghancurkan musuh-musuh kita. Kamu tenang aja Bella. Aku punya banyak rencana untuk menyatukan kamu sama Rehan. Dan kalau perlu, kita singkirin aja Najwa. Dan untuk langkah selanjutnya, aku akan kirim foto-foto ini ke Najwa. Wow, ide kamu luar biasa ya Anita. Aku udah gak sabar untuk menyingkirkan Najwa. Tapi aku gak mau Najwa itu mati dulu. Karena Rehan itu pasti bakal sangat terpukul. Tunggu sampai Rehan benar-benar jatuh cinta sama aku, baru kita singkirkan Najwa. Dan sekarang kamu boleh kirim foto itu ke Najwa biar dia shock. Kalau aku udah kirim gambar-gambar ini ke Najwa, Najwa pasti akan telepon aku untuk minta penjelasan aku. Lihat aja, aku akan bikin Najwa terbakar api cemburu. Dan kalau perlu, mati karena terbakar. Kamu nggak tahu apa rencana aku, Bella. Kamu juga nggak akan pernah tahu kalau aku sebenarnya masih dendam sama Najwa. Sampai kapanpun, Najwa adalah musuh aku. Musuh terbesar sepanjang masa. Gara-gara Najwa, Aldi nggak bisa mencintai aku. Dan Najwa juga yang menjadi alasan kenapa Aldi meninggalkan aku.